Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita, terutama nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan psikologi agama ini walaupun masih secara virtual. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita dalam menuntut ilmu. Yang sama kita hormati dosen pengampu mata kuliah Psikologi Agama Bapak Dr. Muhammad Nur Wahidin, MAG, MSI, dan juga rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Kali ini saya akan melanjutkan kembali pembahasan tentang mata kuliah Psikologi Agama, dan adapun materi yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah tentang agama dan budaya. Pertama, kita akan masuk kepada pengertian budaya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya didefinisikan sebagai pikiran, akal budi, adat istiadat, atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan sukar untuk diubah. Sedangkan kebudayaan dapat diartikan sebagai hasil kegiatan dan penciptaan batin atau akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya dan yang menjadi pedoman tingkah lakunya. Sedangkan menurut Kunchara Ningrat, kebudayaan terdiri dari dua komponen pokok, yaitu komponen isi dan komponen wujud. Komponen wujud dari kebudayaan terdiri atas sistem budaya berupa ide dan gagasan, serta sistem sosial berupa tingkah laku dan tindakan. Secara singkat, dapat dijelaskan bahwa komponen wujud terbentuk dari tiga aspek, yaitu ide, gagasan, dan tingkah laku. Adapun komponen isi terdiri dari 7 unsur universal, yakni bahasa, sistem teknologi, sistem ekonomi, organisasi sosial, ilmu pengetahuan, agama, dan kesenian. Ketujuh unsur ini saling berkolaborasi dalam penyusunan terbentuknya komponen isi. Good news bahwa budaya adalah hal-hal yang perlu diketahui dan dipercayai oleh seseorang agar ia dapat bertingkah laku dengan cara yang berterima dalam kelompok masyarakatnya. Sedangkan Horton menjelaskan bahwa budaya menentukan standar perilaku, karena budaya adalah sistem norma yang mengatur cara-cara merasa dan bertindak yang diketahui dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Budaya, menurut Farr dan Ball, adalah pengetahuan yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat yang berkaitan dengan perilaku mereka. Nah, kemudian SO berpendapat bahwa budaya akan selalu berkaitan dengan cara hidup sekelompok masyarakat, termasuk cara anggota masyarakat budaya itu berkomunikasi atau bertutur kata. Kemudian kita akan lanjut
ke fungsi-fungsi agama. Yang pertama adalah memberikan makna tertinggi atau the provision of ultimate meaning. Nah, kemudian usaha untuk menafsirkan hal-hal yang tidak diketahui dan mengontrol hal yang tidak terkontrol, atau the attempt to interpret the unknown and to control the uncontrollable. Kemudian yang ketiga adalah personifikasi dari pemikiran-pemikiran manusia. Kemudian integrasi dari kultur dan legitimasi dari sistem sosial. Kemudian proyeksi dari makna-makna kemanusiaan dan pola sosial kepada suatu intensitas yang maha kuat atau yang maha tinggi. Dan juga usaha untuk menangani masalah-masalah utama dalam kehidupan manusia di muka bumi. Kemudian yang selanjutnya adalah fungsi undang-undang. Agama menentukan mana tingkah laku yang salah dan mana tingkah laku yang benar. Yang salah maka akan dihukum, masuk neraka, dan yang benar akan diberi anugerah, yakni masuk ke dalam surga. Agama telah menjadi undang-undang yang mengatur tingkah laku manusia. Sang Maha Kuasa selalu menjaga dan memperhatikan umatnya, mengadili mereka dalam satu mahkamah muktamar di akhirat kelak. Yang berdosa masuk ke dalam penjara neraka, sedangkan yang benar akan masuk ke dalam taman surga. Kemudian yang berikutnya ada fungsi meringankan beban hidup. Agama mengambil alih beban dalam membuat keputusan-keputusan penting dalam kehidupan, dari diri individu manusia kepada Sang Maha Kuasa. Apabila manusia menghadapi beban hidup yang berat, maka mereka akan menghadap dan berserah diri kepada Tuhannya. Yang berikutnya ada fungsi psikologis. Semua agama mempunyai sejumlah fungsi psikologi dan sosial penting. Agama mengurangi dan mengobati rasa kekhawatiran dengan cara memberi penjelasan tentang hal-hal yang tidak diketahui dan membuat hal-hal tersebut dapat dipahami. Bila kita khawatir dan stres akan masa depan, tentang ujian, tentang pekerjaan, ataupun tentang apa saja, mari kita berserah diri kepada Yang Maha Kuasa. Yang selanjutnya ada yang namanya fungsi tradisi lisan. Melalui ritual, bacaan-bacaan dan metodologi, agama berfungsi dalam meningkatkan pembelajaran tentang tradisi lisan. Cerita tentang para rasul dan sahabat-sahabat Nabi, tentang raja yang adil, tentang orang-orang yang suci, tentang seorang perempuan yang tegar dengan imannya meskipun diancam dibunuh oleh raja kafir dan lain-lain. Ada juga fungsi memberi kenikmatan. Agama juga memberi rasa menyenangkan dengan cara mempercayai bahwa pertolongan Sang Maha Kuasa selalu akan datang bila manusia tersebut berada dalam keadaan susah dan bahaya. Berdoalah kepadaku, maka akan aku kabulkan doamu. Ada juga fungsi menjaga solidaritas. Nah, terakhir, agama memainkan satu peranan yang sangat penting dalam menjaga solidaritas sosial. Persatuan umat dan gereja, misalnya, saling tolong-menolong dalam kasih sesama manusia dan sesama agama yang dianut ataupun kepada orang-orang yang berbeda keyakinan ataupun berbeda agama.
Nah, berikutnya kita akan masuk kepada agama dan perilaku budaya. Ada pertanyaan seperti ini, bagaimana perilaku orang beragama tidak lepas dari nilai-nilai budaya setempat? Nah, mari kita jawab pertanyaan ini dengan sesama. Agama adalah simbol yang melambangkan nilai ketaatan kepada Tuhan. Kebudayaan juga mengandung nilai dan simbol agar manusia bisa hidup di dalamnya. Agama memerlukan sistem simbol. Dengan kata lain, agama memerlukan kebudayaan agama. Agama adalah sesuatu yang final, universal, abadi, dan tidak mengenal perubahan. Nah, sedangkan kebudayaan bersifat partikular, relatif, dan temporer. Agama tanpa kebudayaan memang dapat berkembang sebagai agama pribadi. Tetapi tanpa kebudayaan agama sebagai kolektivitas, maka tidak akan mendapat tempat di masyarakat. Islam merespon budaya lokal, adat atau tradisi dimanapun dan kapanpun, dan membuka diri untuk menerima budaya lokal, adat atau tradisi sepanjang budaya lokal, adat atau tradisi tersebut tidak bertentangan dengan spirit nas, Al-Quran, dan Sunnah. Contoh, kegiatan tahunan yang bernama Nyandra, ya, merupakan ungkapan refleksi sosial keagamaan. Hal ini dilakukan dalam rangka menziarahi makam para leluhur. Situs ini dipahami sebagai bentuk pelestarian warisan tradisi dan budaya para nenek moyang. Nyandran dalam tradisi Jawa biasanya dilakukan pada bulan tertentu seperti menjelang bulan suci Ramadan, yakni bulan Sya'ban atau Ruah. Proses ritual ini dari pelaksanaan nyandran adalah 3 hari sebelum menjelang pelaksanaan nyandran. Warga mengadakan nyekar dan tradisi manganan atau kondangan. Nyekar sebagai satu bentuk tradisi ziarah kubur dengan membawa bunga kemudian ditaburkan pada makam yang ditujukan kepada nenek moyang dan arwah para leluhur. Ziarah makam satu dari sekian tradisi yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Jawa. Tradisi nyekar atau ziarah kubur ini ditujukan kepada pepunden masyarakat atau para leluhur yang mereka anggap keramat. Dalam melakukan ziarah kubur, masyarakat membawa sesaji, ya, dan pelengkap. Setelah ritual ziarah kubur ini dilanjutkan dengan manganan atau kondangan di komplek makam. Dampak tradisi nyandran ini dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai wujud balas jasa atau pengorbanan para leluhur yang sudah mendidik, membiayai ketika anak-anak hingga menjadi orang yang sukses. Pelestarian tradisi nyandran merupakan wujud pelestarian budaya adiluhur peninggalan nenek moyang. Terdapat sejumlah kearifan dalam prosesi tradisi nyandran yang sangat relevan dengan konteks kekinian. Lebih dari itu, nyandran menjelma menjadi ajang silaturahmi, wahana perekat sosial, sarana membangun jati diri bangsa, rasa kebangsaan dan nasionalisme. Saat pelaksanaan nyandran, kelompok-kelompok keluarga atau terah tertentu tidak terasa terkotak-kotak dalam status sosial, kelas, agama, golongan, partai politik, dan sebagainya. Yang keempat, kita akan masuk ke dalam 3 kategori fungsi adaptasi tradisi. Yang pertama, kepercayaan tersebut memuaskan kebutuhan dasar, harapan, dan emosi.
Kemudian, kepercayaan pada Tuhan dan kekuatan lain membuat seseorang berharap pada keajaiban ketika menghadapi ancaman kehidupan dan kegagalan. Kehidupan setelah mati membebaskan kecemasan terhadap prospek kematian seseorang dan kematian orang yang dicintai. Kepercayaan terhadap keberuntungan akan membantu seseorang menghadapi resiko, kegagalan, dan keberhasilan. Yang kedua, kepercayaan tersebut dan ritual yang dilakukan secara bersama-sama meningkatkan kohesivitas kelompok pada level yang dalam. Maka, kepercayaan pada Tuhan mengikat pada pengikutnya pada mistik dan identitas umum. Kita anak Tuhan. Yang ketiga, kepercayaan tersebut meningkatkan pemahaman yang tidak jelas individu dan pengalaman hidup yang problematik dengan memberikan penjelasan, kerangka, evaluasi, dan atribusi sebab akibat. Agama dan budaya adalah aspek dalam kehidupan manusia yang membentuk perilaku manusia tersebut. Meskipun budaya adalah hasil dari konstruksi kognitif manusia itu sendiri. Agama dan budaya sangat besar pengaruhnya pada manusia. Perbedaan perilaku dan penilaian karena berbagai bentuk agama dan budaya dapat membuat pada diri kita masing-masing untuk lebih toleran pada orang lain. Diharapkan juga akan menurunkan konflik interpersonal. Perbedaan agama dan budaya adalah hal yang akan terus ada karena memang itu keterbatasan manusia dalam menilai dunianya. Tetapi yang perlu diantisipasi adalah bagaimana perbedaan itu bermanfaat, menjadikan perbedaan itu berjalan bersama untuk kesejahteraan bersama. Demikian yang bisa disampaikan dari rangkuman ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.